Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmat dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi fardidatu ala kulli muslim. Apabila seseorang telah mengaku muslim, maka wajiblah bagi dia untuk belajar, karena dengan belajar maka kita terhindar dari paham-paham yang membuat persekutuan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan selawat tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dari Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, khususnya wadah syiar yang kita banggakan, YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas hakikat dan hakiki ilmu amal dan ibadah. Demi meningkatkan iman dan takwa kita, saya selalu berbagi dan akan berbagi terus kepada sesama umat seiman kepada Allah tentang tauhid, bagaimana kita menjalankan kebenaran tauhid, bukan mengetahui dan memahami tanpa menjalankan. Sifat tauhid adalah tafrid dan tazrid. Tauhid membawa kita merasakan dan mengalami kajian tersebut. Alhamdulillah, para kaum muslimin dan muslimat, jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan tentang rahasia besar himpunan dari seluruh kajian dan keputusan kajian, kebenaran kajian, yaitu kumpulan hakikat dan hakiki tersiratnya Al-Fatihah sebagai umul dari segala pemahaman. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada,
untuk kita mengetahui kebenaran sebuah kajian setelah ada yang dikaji. Kalau kita belum menemukan kodrat kajian yang sebenarnya, maka belumlah dikatakan seseorang itu mentadabur kaji, mentajazus kaji. Kalau kodrat himpunan keseluruhan kaji itu tidak dialami atau tidak didapati dari awal. Sebagaimana kita dalam himpunan, apa yang dikata himpunan? Himpunan itu adalah berdiri pada satu titik awal mula jadi. Itulah awal kajian. Kalau awal kajian ini tidak kita dapati dari mana jatuhnya kodrat keumatan, dari mana datangnya kodrat ketuhanan, asal dan usul dari yang kita kaji, maka kita akan memperjalankan suatu pemahaman yang tidak memiliki kodrat kajian tersebut. Adapun kebenaran dari sebuah kaji, selama ini semua mungkin mengetahui. Himpunan yang dikatakan himpunan, dalam Al-Quran kita lihat himpunan apa? 6.666 terhimpun kepada 114 surat. 114 surat terhimpun kepada 30 juz. 30 juz terhimpun kepada Al-Fatihah. Al-Fatihah terhimpun kepada Bismillah. Bismillah terhimpun kepada Alif. Alif terhimpun kepada Ba. Ba terhimpun kepada titik. Titik awal mula jadi. Nah, inilah yang akan menjadi pokok bahasan. Mana yang dikatakan titik awal mula jadi? Baik, di sini kita akan melihat ada dua titik yang menjadi awal mula jadi. Pertama, titik yang kita lihat pada ejaan huruf ba. Titik yang terlihat di bawah huruf ba, hijaiyah ba, itu titik yang terlihat. Ba adalah barak atau pembatas. Batasan dari mana barak bakah barak, yaitu dari titik yang tidak terlihat di dalam huruf ba. Inilah yang menjadi titik awal mula jadi. Kemana arah daripada titik awal mula jadi? Nah, kita akan lihat, yaitu titik pertama pada huruf ba yang terlihat. Titik huruf ba yang terlihat, awal mula jadi, ini awal ini mula jadi ini ada dua. Perjalanan ada dua. Yang pertama disebut dengan perjalanan bilah, dan titik yang tidak terlihat ini dinamakan perjalanan tersirat atau milah. Di mana kita melihat potensi bilah. Bilah ini adalah salah satu titik dalam humul alam yang sifatnya basmalah. Ini disebut dengan ba atau basmalah. Sementara titik yang tidak terlihat ini adalah tersirat dari sifat bismillah, yaitu milah, alif nafsu natijah yang tidak terlihat. Ini alif yang hilang di dalam bismillah. Dengan demikian kita menemukan dua bismillah. Nah, ini yang dihimpun di dalam himpunan kodrat wujud dari ma'ul hayat yang disebut Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah salah satu tajali dua bilah dan milah. Ini yang dikatakan kodrat yang jatuh kepada sifat. Hakiki dari sifat dan hakikat dari sifat. Hakikat dari sifat ini disebut dengan Fatihatun Nasun. Nah,
hakiki dari sifat disebut dengan ilah. Dengan demikian kita melihat dua kodrat yang bertajali di dalam himpunan umul hayat, yaitu Al-Fatihah. Kita memahami Al-Fatihah adalah himpunan sifat yang berjumlah 7 ayat, tapi tidak dimulai dengan kodrat bismillah, tetapi bismillah adalah sebagai ayat, bukan sebagai uluhiyah ayat atau imam. Kenapa dia tidak dipimpin oleh imamnya? Karena Al-Fatihah adalah sifat yang sama dengan bismillah. Apa yang dikatakan dengan sama dengan bismillah? Kalau bismillah itu memiliki 19 kodrat atau kalam, maka hijriyah dari 19 itu adalah 7. 7 dan 19 adalah sama dalam hukum Masehi dan Hijriyah. Hitungan Falakiyah dan Jabariyah itu sama-sama memiliki 7 dan 19. Maka hakiki dari bismillah tidak akan terlihat sebagai uluhiyah, tetapi ada. Dengan demikian kita melihat satu persatu mana tajali billah pada Al-Fatihah atau titik pada terlihat. Tajali titik pada terlihat dalam bismillah disebut dengan billah, yaitu bi alaihim. Ini yang dikatakan tajali sifat. Sementara yang bersifat di situ adalah Allah dalam ketuhanannya, disebut dengan billah. Dikatakan dalam ayat bi alaihim. Bismillah ini dia akan menyatu dengan basmalah di dalam Al-Fatihah karena akan terhimpun, maka dia akan menyatu. Nah, bagaimana dia menyatu akan kita kupas. Pertama kita lihat dalam kodrat basmalah, yaitu titik yang nyata di bawah ba. Ini tajali Al-Fatihahnya akan kita lihat sebagai Fatihatun Nasun, gabungan dari dua bismillah disebut Fatihatun Nasun, tillah dan fillah. Kodrat dari billah adalah perjalanan batin sirnya Allah, disebut dengan billah. Sementara milah adalah perjalanan ketuhanannya yang akan menyatu dengan keumatannya dalam hukum sifat, yaitu Al-Fatihah, yaitu menyatu dengan sifat Fatilaha. Fatilaha ini adalah gabungan dua kodrat. Ini yang dimenjuluki sebagai Fatihatun Nasun atau jelmaanku kepada umat, bersifat aku kepada umat. Ini yang dinamakan sifat hulul, kehadiranku dan ketulusan dan keinginanku, keikhlasanku untuk berdiam pada kodrat umat. Ini yang pertama disebut dengan bilah. Nah, bilah ini adalah titik yang ada, dikatakan nur ilahi yang bersembunyi di dalam markubah batin jantungnya seorang manusia. Dan ini akan disebut dengan perjalanan positif atau zat batin daripada zat atau fizzat. Ini bersembunyi di dalam batin nul batin, ada di dalam batin sendiri. Di sini akan menuju 7 perjalanan. 7 perjalanan ini akan menuju alam lahutnya Allah yang disebut manusia. Manusia adalah sesuatu yang berdiri, alam yang berada di antara dua alam. Maka ini dinamakan askor, titik temu bismillah dan basmalah yang akan menyatu di dalam Al-Fatihah. Apabila kita memahami bagaimana kita mendirikan titik kasroh yang terlihat, yaitu titik B, kasroh yang terlihat di dalam zatnya Allah, maka 7 perjalanan ini
akan membuat ketunggalan ahad yang akan nyata diperlihatkan, dan ini akan positif, tidak ada yang ada melainkan yang ada. 7 perjalanan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini potensi bab yang dikatakan titik wujud yang terlihat, maka dia akan bertajali kepada Rahman dan Rahim, bertajali kepada tubuh dan insan diri. Nah ini Ar-Rahmanir-Rahim, dia Alhamdulillahirabbil alamin, dia nyata menguasai sewujud diri, dan ini adalah positif daripada zat itu sendiri, fizzat. Nah, bagaimana dia berwujud Ar-Rahman pada Rahim berwujud diri, maka disinilah terhimpun suatu kebangkitan tajalinya di dalam sifat kerajaan, yang mana sifat Rabb dibawa oleh Maliki Yaumiddin tersebut. Pada potensi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada titik kasroh terlihat, maka dia dijuluki rahmatan fil alamin, Rabbil alamin, puja dan puji sekalian alam, menjadi khalifatullah di muka bumi. Ini yang dikatakan penglihatan Ar-Rahmanir Rahim. Dia memperlihatkan wujud sendiri dan wujud keumatan diri, yaitu diri yang rahim. Diri yang rahim bersifat pengasih dan penyayangnya terhadap sekalian alam. Disinilah penyembahan Rabbnya berdiri dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya, dan bagaimana dia memperlihatkan sebuah wujud sifat bagi Tuhan, yaitu yang memperlihatkan sifat itu kepada sekalian alam, dan dia adalah menamai dirinya dengan aku. Ini yang dikatakan satu sifat perjalanan. Sifat kedua di dalam perjalanan yaitu pada titik yang tidak terlihat. Ini dikatakan alif tersirat atau natijah. Bagaimana dia muncul sebagai kodrat Tuhan yang berwujud sebuah diri. Inilah yang akan menjadi ta'alaihim. Sementara alif yang menyatakan sifat tersirat bagi diri disebut ta'alaihim. Siapa ta'alaihim? Ta'ala adalah Tuhan yang berwujud sebagai diri, dan inilah yang akan menyatu dengan bi'alaihim sebagai batin yang bergejolak, batin yang mewujud, dan itu dah dinamakan dengan aku. Kesimpulan dari perjalanan 2 titik yang menjadi asal dan usul tajalli tersirat dan tersuratnya. Tajalli ini menyatakan 2 batin menjadi 1, batin bilah dan batin milah. Perjalanan milah bagi tersiratnya titik yang ada di dalam ba, dan yang tersuratnya wujud zahirnya. Bagaimana basmalah dia menjadi sebuah kodrat zahir dan memperlihatkan pada zatnya, dan bagaimana nasun natijah, alif natijah menyatakan adanya yang diperlihatkan oleh zat, sebuah sifat yang bertajalli. Maka disinilah terjadilah kata-kata aku yang terlihat dalam kata wujud sir natijah disebut amin. Kata-kata amin adalah alif kasroh a yang terlihat, min adalah aku, maka terlihatlah aku, nyatalah aku. Ini yang dikatakan himpunan dari 2 bismillah. 1 bismillah dalam alif natijah sir, yang kedua adalah bismillah basmalah pada titik wujud sir nyata yang alif kasroh a. Min jatuh pada alif nasun natijah, yaitu titik di dalam ba tak terlihat, dan alif adalah kasroh a, adalah alif titik ba yang nyata di bawah ba. Ini yang menyatu menjadi amin. Maka Al-Fatihah adalah himpunan. Bagaimana kita bisa
membuat suatu perjalanan, maka apabila kita melaksanakan hajat di dalam hukum Al-Fatihah seperti waruhi ila arwahi ala hadrati, maka antara bilah dan milah harus terjadi mukasyafah. Bagaimana mukasyafahnya? Bilah berhadapan kepada milah, maka di sini yang dikatakan ta'alaihim, bermukasyafah dengan bi'alaihim. Inilah perjalanan yang harus dinyatakan pertemuan bagi seseorang yang menjalankan hajat melalui Al-Fatihah. Kalau kita sudah bisa mentajalikan basmalah dengan titik zat sirnya yang ada pada batin jantung, maka kita juga harus bagaimana memperjalankan satu titik yang ada pada nyawa. Antara titik pada nyawa ilah dan titik pada jantung billah, bagaimana mempertemukan dalam ma'ani titik ketiga, maka disinilah pertemuan hajat yang dijadikan satu keputusan mutlak oleh sifat dan kodratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah para hadirin dan hadirat rahimakumullah, di dalam perjalanan kodrat Al-Fatihah, yaitu dengan titik awal mula jadi, yaitu dua titik rahasia titik pada ba atau di bawah ba, yaitu memperjalankan tajalli sir hayat yang ada, alif natijah yang ada di dalam ba tersebut. Kalau kita sudah bisa bagaimana memperjalankan yang di dalam ba dengan potensi milah dengan Al-Fatihah, dan yang di bawah ba dengan basmalah melalui Al-Fatihah, maka bismillah dan basmalah, yaitu bilah dan milah, akan menyatu di dalam amin. Dan amin adalah sesuatu yang dimudahkan apabila seseorang mempertemukan dua kodrat tersebut, maka dikatakan aku bersifat pada sifatku, maka disitulah keriduannya. Barang siapa yang mempertemukan, maka dia akan kabulkan permintaan seseorang atau sebuah kaum. Dengan demikian, bagaimana cara kita mentajalikan keberadaan dua titik tersebut yang dikatakan titik bilah dan titik milah, maka disitulah titik temu yang disebut dengan aku. Amin. Dengan demikian kita sudah mulai mendapatkan rahasia terkuat, bagaimana kita menghimpunkan semua pada diri, sehingga diri menjadi uluhiyah dari semesta alam, baik daripada apa yang di langit, apa yang di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Maka disinilah titik temu tajalli sifat. Disinilah kita memahami apa sebetulnya tajalli sifat itu. Bersifatnya aku dalam masa ketuhanan dan bertingkahnya aku dalam masa keumatan. Bi alaihim dan ta'alaihim menjadi amin tajalli dua bismillah basmalah. Jadi bagaimana kita bisa mengamalkan basmalah mencapai titik kesempurnaan zat yang akan memperlihatkan aku, dan bagaimana memperjalankan bismillah tajalli Tuhan yang akan berwujud kepada aku, maka menyatulah aku dengan nyata, terlihatlah aku dengan nyata. Aku dalam hakiki disebut min, dan hakikat aku adalah alif kasroh a. Ini yang dinamakan amin. Dengan demikian kita sudah bisa memperjalankan hakikat dan hakiki Al-Fatihah, tentunya dengan mengetahui yaitu usul dan asal keberadaan perjalanan tajalli umat dan tajalli ketuhanan dalam satu kodrat disebut dengan
Fatihatun Nasun. Jadi kalau kita sudah bisa mendirikan Fatihatun Nasun, berarti kita sudah mendirikan diri sifat. Jadi kalau kita bagaimana kita membacakan diri kita Al-Fatihah, berarti kita harus memiliki pengetahuan tajalli sifatnya. Bagaimana kita mentajalikan sifat? Tidak ada lagi yang ada melainkan aku bersifat pada sifatku sendiri. Ini yang dikatakan Al-Fatihah. Jadi kalau kita sudah berhajat membacakan diri Al-Fatihah, berarti kita telah merubah derajat diri kita, yaitu menjadi kodrat sifat. Kalau kodrat sifat, inilah yang dikatakan ghaibiyah, suatu ghaib yang terlihat. Bukan siapa lagi melainkan tajalli daripada dia sendiri kepada zahir keumatan. Disinilah terlihatnya aku. Jadi kalau kita mengatakan suatu perbuatan tajalli Tuhan adalah tajalli aku, dia memang aku, tetapi aku adalah aku. Ini yang dikatakan antara aku di dalam aku. Bagaimana aku di dalam aku? Dia adalah diriku, tapi aku bukan sebuah diri. Inilah yang perlu dipahami. Bagaimana kita memperjalankan humul daripada semua ayat, semua alam, semuanya berasal dari satu sifat. Sifat adalah hayatnya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami, dan usahakanlah kita berusaha untuk selalu memperjalankan bi alaihim ini kepada ta'alaihim. Mukasyafatullah ini terjadi dalam sebuah hajat. Bagaimana hajat kita ini menemui mukasyafah? Tentu dengan bertajali dan mentajalikan hakikat dan hakikinya Al-Fatihah dalam rahasia titik di bawah ba dan di dalam ba sebagai bi alaihim dan ta alaihim. Insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.